Selamat pagi Bu, Selamat pagi Bu. kami dari tim asesor dari provinsi ya Bu. Oke. Kami datang ke sekolah Ibu ingin melakukan penilaian tentang akreditasi dan juga nanti sekalian ada dokumentasi dan juga untuk pemeriksaan di ruangan kelas dan sekalian perpustakaan kita ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum kami melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kami ingin bertanya nih sama Ibu tentang sekolah kita ini. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan dan implementasi visi dan misi di sekolah Ibu? Untuk proses pengembangan visi dan misi di sekolah saya Bu ya, pertama saya membentuk tim. Ini pembentukan tim ini dimana saya membentuk tim yang terdiri dari guru, staf, dan juga perwakilan dari orang tua atau komite sekolah untuk mengembangkan visi dan misi sekolah. Kemudian menganalisis situasi. Maksudnya analisis situasi di sini, tim melakukan analisis situasi untuk memahami apa itu kekuatan dan kelemahan dari serta ancaman yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga, kami menetapkan visi. Tetapkan visi di sekolah, dirumuskan bersama dari hasil analisis situasi yang sudah kita tetapkan dan juga penetapan misi sekolah. Di sini juga misi sekolah ditetapkan berdasarkan dirumuskan dengan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan di sekolah. Kalau untuk implementasi dari visi dan misi sekolah Bu ya, pertama itu yang saya lakukan, ya saya sosialisasikan dengan pihak sekolah, yaitu kepada siswa, orang tua, guru, pokoknya warga sekolah lah Bu. Kemudian saya mengadakan monitoring dan evaluasi untuk visi dan misi tersebut serta menyesuaikan apakah visi dan misi itu terlaksana dengan baik atau tidak di sekolah saya. Berarti untuk proses visi dan misi di sekolah terlibat semua warga sekolah di sekolah kita ya. Nah itu selanjutnya bagaimana pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang diterapkan di sekolah? Mengenai kurikulum Bu, ya kami sudah datang kurikulum sih. Untuk pengembangan kurikulumnya itu yang pertama saya menganalisis dulu kebutuhan. Maksudnya di sini sekolah menganalisis kebutuhan untuk memahami apa saja kebutuhan dari siswa, masyarakat sekolah dan juga dunia kerja yang ada di sekolah saya ini. Apa saja kebutuhannya. Kemudian menetapkan tujuan. Kita tetapkan tujuan ini fungsinya supaya tujuan kurikulum yang ingin dicapai itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pengembangan konten, di mana sekolah mengembangkan konten kurikulum yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pengembangan metode pembelajaran. Kalau di sini pengembangan metode pembelajaran di sini yang kita lihat mana dia yang efektif dalam metode pembelajaran yang akan ditetapkan di sekolah itu sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Dan pengembangan evaluasi. Kita perlu ada evaluasinya Bu. Kurikulum itu ditetapkan apakah memperoleh hasil terbaik dengan kurikulum yang sudah ditetapkan atau tidak. Itu namanya pengembangan evaluasi. Kalau untuk implementasi dari kurikulumnya Bu ya, biasanya saya mengadakan sosialisasi juga kepada warga sekolah, yaitu kepada guru, staf, dan juga kepada siswa. Kemudian saya adakan juga untuk implementasi dari kurikulum itu adalah pelatihan guru. Gurunya juga perlu dilatih kan Bu, supaya kurikulum yang ditetapkan di sekolah itu dapat terlaksana dengan baik dari pelatihan-pelatihan diterima oleh guru. Dan pengadaan sumber daya ini juga perlu ada, di mana sekolah akan perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kurikulum tersebut. Dan juga kami adakan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan kurikulum itu. Karena kalau tidak kita monitoring atau tidak kita evaluasi, kita kan tidak tahu kurikulum itu baik apa enggak dipakai di sekolah. Berarti untuk proses pelaksanaan kurikulum di sekolah semua terlibat warga sekolah. Iya. Untuk berjalannya kurikulum tersebut. Baik Bu, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses rekrutmen guru dan pegawai di sekolah Ibu ini? Kalau untuk proses rekrutmen guru itu Bu ya, saya kalau sebagai kepala sekolah ya Bu ya masih 2 tahun sih sebenarnya di sekolah ini.
Dan untuk rekrutmen guru, ketepatan pada awal saya masuk di sini, saya membutuhkan salah satu guru yang memang sangat-sangat perlu sekali di sekolah saya. Contoh seperti guru BP, itu saya sudah rekrut, Bu. Masih 2 bulan saya langsung rekrut dia, tapi memang sebagai honor sih. Dan ya mudah-mudahan nanti akan diangkat jadi PLT3K. Saya rekrutmen dan dinas menerima. Tapi juga saya sudah adakan 2 tahun ini dengan memberikan data-data guru saya ke dinas pendidikan supaya juga mereka menyediakan guru yang saya perlukan. Ketepatan saya guru yang saya perlukan ada guru seni budaya, tapi tidak datang. Yang datang guru prakarya, Bu ya. Tapi itulah mungkin mekanisme yang mereka sedang buat di dinas pendidikan, sehingga ya dalam proses ini berarti kita hanya harus berpatokan kepada dinas yang menentukan siapa yang akan direkrut di sekolah kita. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya, Bu. Tapi itulah yang terjadi pada saat ini, tidak sesuai dengan kebutuhan kita tapi datang ke sekolah kita. Berarti diajukan ke dinas pendidikan setiap kebutuhan yang ada. Tapi kita juga perlu mengetahui ya, kalau memang nggak perlu kan, ngapain kita terima kan gitu, Bu. Oke, baik, Bu. Ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana sekolah dapat menumbuhkan budaya disiplin termasuk dalam hal waktu, kemudian berpakaian dan kepatuhan serta tata tertib? Oke, kalau dalam hal waktu ya disiplin saya rasa sudah ada kemajuan di sekolah saya, karena saya masih 2 tahun di sini. Sudah banyak kemajuan yang bisa saya lihat dan juga disampaikan oleh masyarakat kepada saya. Karena waktu tahun-tahun sebelum saya di sini dulu sekolah saya ini, Bu, disiplin anak-anak kurang, apalagi dalam hal waktu. Mereka selalu kebanyakan terlambat. Kemudian berpakaian juga, dalam hal pakaiannya mereka suka-suka saja, tidak ada yang namanya keteraturan. Kemudian kalau guru masuk juga, Bu, banyak guru sekali yang kurang disiplin dalam masuk ke kelas. Itu yang saya lihat. Dan mudah-mudahan, Bu ya, dengan peraturan-peraturan yang saya telah buat di sekolah dan mereka sudah ada bisa menerima walaupun belum seluruhnya, tapi saya harapkan ya mudah-mudahan nanti saya di sini beberapa tahun lagi ya sekolah ini bisa lebih baik lagi masalah disiplin untuk baik itu dari anak-anak maupun guru dan pegawai yang di sekolah saya. Kalau dengan menumbuhkan ketaatan saat beragama atau toleransinya? Oh, itu ada, Bu. Kami setiap minggunya ada kebaktian yang kami buat di sekolah kami, Bu. Itu kebaktiannya kami laksanakan dengan turut serta anak-anak di situ, Bu. Mereka juga bisa memahami tugas mereka apa saja di dalam kebaktian itu, karena tujuannya pun untuk mengadakan kebaktian itu supaya anak ini memiliki karakter yang baik lagi. Bagaimana sebenarnya itu memberi yang kita punya dengan memberikan persembahan, apakah dia jujur atau tidak, itu kami apakan. Kemudian dalam menyampaikan lagu-lagu persembahan mereka sudah ada keaktifannya di dalam kegiatan rohani seperti itu. Berarti dilaksanakan ya, Bu, setiap minggunya. Kemudian ini yang terakhir nih, Bu. Kemudian untuk perencanaan anggaran ARKAS itu didasarkan dari hasil evaluasi sekolah. Oh iya, Bu, itu memang harus berdasarkan hasil evaluasi sekolah. Apalagi kami dalam pembentukan rencana keuangan sekolah kami, Bu ya. Untuk ARKAS ini kami selalu kita namanya transparansi, Bu. Di sekolah komite pun harus mengetahui, kami bicarakan apa kebutuhan sekolah. Kemudian warga sekolah itu baik guru maupun siswa, apa kebutuhan dari siswa dan guru itu yang saya penuhi dalam pemenuhan ARKAS, Bu, supaya nanti untuk kegiatan proses belajar mengajar akan tercapai dengan baik, karena memang harus sesuai dengan yang mereka inginkan, yang harus saya tuangkan di ARKAS, Bu. Berarti setiap yang dibutuhkan pihak sekolah itu yang dituangkan dalam ARKAS. Baik, Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami dari tim asesor. Hari ini kita ingin melakukan pemeriksaan dalam ruang kelas dan juga ke perpustakaan, sekaligus nanti ada pengambilan dokumentasi ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Mari, Bu, kita lakukan pemeriksaan, Bu, dalam ruang kelas. Oke, Bu.